kuasanya, karena kasih-Nya besar kita selamat. Bersujud di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuh-musuhmu. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuh-musuhmu, karena pengasihannya teladan kita. Bersandarlah pada firman-Nya, berjalanlah turut jalan-Nya, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus, Salam. Selamat merayakan Paskah Kristus. Kiranya Tuhan yang bangkit jugalah di dalam kehidupan diri pribadi, keluarga, dan rumah tangga, bahkan di seluruh jemaat ini. Mari kita beribadah, kita berbakti kepadanya dengan berpedoman pada liturgi yang ada menghadap Tuhan. Inilah hari pertama sesudah kebangkitan Kristus. Yesus bangkit dan Ia tetap hidup di antara kita. Di tengah berbagai goncangan kehidupan yang silih berganti menerpa, kita membutuhkan sumber pegangan yang menjaminkan keselamatan. Sucikanlah kami yang menghampiri kekudusan-Mu dalam persekutuan kebaktian saat ini. Sebab berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadilah kebaktian Paskah kedua ini di dalam kuasa dan kasih Allah Bapa, Anak-Nya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan menyanyi dari PKJ 299, bersyukur puji Tuhan. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan,
Dimohon perhatian Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti pembacaan puisi ini yang kiranya ada maknanya untuk direnung demi sebuah pengakuan iman dalam menjalani kehidupan kini dan di masa depan. Merenung bersama Maria Magdalena. Siapakah aku sehingga bisa menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus? Aku hanyalah perempuan biasa, mendapatkan kesempatan berjalan bersama 12 murid Yesus, menyusuri tapak-tapak pelayanannya di Galilea. Aku yang merasakan kuasa kesembuhannya, menarik keluar roh-roh jahat yang menguasaiku. Aku yang dianggap perempuan berdosa, yang tak layak untuk membasuh kaki Yesus dan meminyakinya. Namun, aku tetap membasahi kakinya dengan air mataku dan menyekahnya dengan rambutku. Berulang-ulang aku mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Karena aku percaya bahwa dia bukan saja guru, tetapi adalah Raja, Sang Penyelamat dunia. Aku sadar hidupku penuh cacat celah. Karena itu aku tak ingin jauh daripadanya. Orang lain mungkin tidak mau, tetapi aku ingin tetap berdiri di bawah kaki salibnya. Galilea telah menterakan hidup dan matiku untuk Tuhan. Yerusalem pun tak mampu memisahkan aku dengan Dia, Rajaku. Sampai di kuburnya aku mencari Dia. Aku hendak memberikan wangi-wangian kepadanya sebagai Raja. Rempah-rempahku siapkan sejak hari kematiannya. Namun, batu itu telah terguling dan aku tak lagi menemukan mayatnya. Apakah ia benar-benar telah hidup? Aku takut, bimbang dan ragu. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti dengan apa yang kulihat di kubur Yesus, Rajaku. Kelemahan pada imanku terjadi berulang. Mungkinkah karena dosa masih menutupi mata imanku?
Maria Magdalena, kami datang membuka diri di hadapan-Mu Tuhan dan memohon belas kasihan-Mu. Kami mengakui kami bukanlah orang yang layak untuk menyaksikan kebangkitan-Mu. Batu-batu kematian dalam dosa tanpa kami sadari terkadang masih menutupi dan menghambat pertumbuhan iman kami. Kami lemah dan sering secara berulang melakukan perbuatan yang tercela. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Yesus penyelamat kami. Menyanyi nyanyian GPM nomor 253 ayat kedua. Ku berdoa. Saudara-saudara, dengarkanlah berita itu. Jangan kamu takut, sebab Yesus telah bangkit. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kuasa kebangkitan Kristus memberdayakan setiap orang menjadi manusia baru. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 46, besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, bersernyanyi Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian Paskah yang kedua ini, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mendasarinya, mari kita berdoa.
Kami berterima kasih dan mengucap syukur, ya Yesus ya Tuhan kami, atas pengorbanan-Mu bagi dosa-dosa kami. Dan di sore hari ini Tuhan, kami umat-Mu akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar firman yang akan kami baca dan kami dengarkan ini Bapa, dapat kami mengerti untuk kami berlakukan di dalam hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di sore hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dengan judul perkop Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, semoga kita yang hadir saat ini adalah sama seperti Maria Magdalena yang diungkapkan di dalam sebuah puisi untuk direnungkan. Kita mengerti mengapa Yesus mati dan untuk siapa dan apa ia bangkit. Itulah berita Paskah yang mestinya kita renungi dan kita hayati. Dan karena itu kita pun
harus mampu bicara dan bilang seperti Maria bilang begini, aku sadar hidupku penuh cacat celah. Karena itu, aku tak ingin jauh daripadanya. Orang lain mungkin tidak mau, tapi aku ingin tetap berdiri di bawah kaki salibnya. Andai penghayatan itu ada di semua hati jemaat Tuhan, jemaat kategori TNI Angkatan Darat, Pinir Benteng Atas, saya sangat yakin bahwa ketong semua akan datang dan mungkin gedung ini tidak mampu untuk menampung ketong. Kalau ketong punya penghayatan, pengertian, pemahaman sama seperti Maria Magdalena. Bahkan ia bersaksi, air mataku dan minyak yang aku gunakan tak mampu untuk mencuci, tapi aku terus. Luar biasa. Mudah-mudahan kehadiranku saat ini adalah karena kita menghayati benar makna dari kematian itu dan maksud dari kebangkitan itu, sehingga ia menyuruh Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu, pergilah, katakanlah kepada Petrus dan saudara-saudaramu, nantikanlah aku di Galilea, aku mendahului mereka di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini hendaknya kiranya menggelitik hati kita semua, membangkitkan kesadaran kita semua bahwa marilah kita belajar dari perempuan-perempuan itu. Ketika yang laki-laki itu, orang-orang hebat itu, orang-orang pintar itu, orang-orang yang suka bicara banyak itu, semua lari. Ketika Yesus tertangkap dan tersalib, tapi perempuan-perempuan itu tetap setia tawa, melangkah, bahkan melangkah pasti. Mereka mempersiapkan apa yang harus mereka persiapkan, sehakikat dengan tanggung jawab mereka. Ingat, seiring dengan tanggung jawab mereka sebagai perempuan dalam tradisi Israel atau tradisi Yahudi, kalau orang mati, maka hari-hari berikutnya adalah kewajiban perempuan untuk mengkafani, adalah kewajiban perempuan untuk merempahi dan membuat wangi mayatnya supaya tidak cepat busuk dan harum adanya. Dan itulah yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini. Ketika laki-laki punya semangat patah, karena gurunya, orang yang mereka harapkan tertangkap dan mereka menyaksikan penderitaan itu. Ketika jalan salib digelarkan di sektor, dari hanya sepanggal cerita, ada orang juga yang terenyuh sampai mencucurkan air matanya. Apalagi kalau kita sendiri yang memandang itu, bagaimana ia ditampar, bagaimana ia diludahi, bagaimana ia dicaci maki, bagaimana ia dicambuk, dan pada akhirnya bagaimana ia dimakutai, diberi baju ungu, dimakutai, dipaku kaki dan tangannya, dan ditusuk lambungnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Protestan Maluku menyikapi kehidupan aktual umat dan kondisi real bangsa, negara, bahkan dunia, lalu mengangkat tema ada kuasa di balik batu yang terguling. Batu yang dikhawatirkan, batu yang ditakutkan oleh perempuan-perempuan itu ketika mereka
berjalan dari rumah karena memang mereka punya hati yang meluap-luap dan semangat yang luar biasa karena rasa cinta dan kasih sayang kepada orang yang begitu besar perhatian dan kepeduliannya kepada mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kubur itu ada batu besar yang sulit untuk digeserkan. Nanti sudah dekat, menurut cerita kita ya, bacaan kita, baru mereka bercakap, ya siapa nanti yang akan tolong kita untuk menggeserkan batu itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara, selangkah mendekat, batu kubur telah terguling. Batu kubur itu adalah batu yang dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi dengan kelengkapan senjata. Batu kubur itu adalah batu yang telah dimeteraikan dengan meterai kerajaan dan kekaisaran dan mempunyai kekuatan hukum yang tidak bisa dapat diganggu gugat oleh apa dan siapapun. Dunia Romawi ya, dan orang-orang yang ada di sekitar itu semua tidak punya kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap batu yang sudah dimeteraikan dan prajurit-prajurit yang lengkap dengan persenjataan menjaga kubur dan batu itu. Tanpa mereka sadari ada kuasa. Ada kuasa yang akan menjungkir balikan batu itu. Ada kuasa yang mematahkan kedahsyatan dan kehebatan kerajaan Romawi dan prajurit-prajurit itu. Sehingga kalau kita baca seluruh Injil ya, seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka dikatakan bahwa ketika itu terjadi, prajurit-prajurit yang hebat dan sombong itu, yang angkuh itu, mereka sangat ketakutan, gemetar, dan mereka seperti orang mati karena mereka sempung kekuatan, lemas semuanya menyaksikan peristiwa itu. Dasarnya siapa? Allah Tuhan kita. Dasarnya siapa? Dia yang mereka kurung di dalam kubur itu. Yang oleh karena kuasa Dia dan Allah Bapaknya, batu yang punya kekuatan itu terguling. Sanggup untuk menahan dan karena itu malaikat itu bertanya kepada perempuan itu, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Pertanyaan ini hendaknya menggelitik hati Bapak, Ibu, Saudara, dan beta semua orang. Mengapa mencari yang hidup di antara yang mati? Mengapa mencari keselamatan, mencari kesembuhan, mencari kekuatan, mencari penghiburan di tempat-tempat yang sebenarnya hanya membawa kesengsaraan dan kematian? Orang sering ke kubur, orang sering ke tempat-tempat keramat, mungkin ke pusat pulau, kalau orang di Nusa Laut, ya. Orang ke gunung-gunung tanah, ya. Ke mata rumah tua, tiang bermula, dan segala macam. Tapi sesungguhnya ketika kaki kita melangkah dan sampai di situ, Tuhan bilang, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini yang mesti menjadi perlindungan kita semua. Sebab karena mencari yang hidup di antara yang mati, maka hidupmu menjadi sia-sia dan tak berarti. Tapi kalau mencari yang hidup untuk kehidupan di dalam Dia Yesus yang bangkit itu dan Allah Bapaknya, pasti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paskah bukanlah berita omong kosong seperti yang direkayasa oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lalu membayar pegawai prajurit-prajurit Romawi itu dan katakanlah kepada orang-orang di seluruh Yerusalem ini bahwa ketika kami ini jaga lala dan kami sono, mungkin juga Manggarong, lalu murid-murid Yesus telah datang ambil jenazahnya dan dibawa entah kemana. Itu hoas. Seperti hoas-hoas zaman sekarang ini juga sangat dahsyat dan luar biasa hebatnya. Ya. Yang kiranya
tidak membuat saudara dan beta terjebak, lalu mengambil langkah yang salah dan menyesatkan, langkah-langkah yang menjauhi Tuhan. Hendaklah langkahmu dan langkahku tetap seperti langkah Maria Magdalena. Aku tidak mau pergi jauh dari dia. Biarlah aku di sini saja, dekat di kakinya. Sebab di sisinya, di kakinya, dalam naungannya, hidupku terpelihara. Walaupun ada 1000 juta hambatan dan ancaman. Ada orang-orang kuat yang melebihi kekuatan raksasa, melebihi kekuatan kekaisaran Romawi dan prajurit laskar-laskar yang kejam itu. Tapi tidak perlu kita khawatir, gentar dan takut. Sebab ternyata kalau Tuhan menjaga, kalau Tuhan menyertai dan Tuhan berkenan, ketika yang saudara risaukan dan saudara takutkan, pada waktunya batu sudah terguling. Batu itu mematikan dan sangat mematikan. Dan ingatlah Bapak Ibu saudara-saudara, masih banyak dan terlalu banyak batu-batu dalam kehidupan kita. Dan terkadang orang senjatuh karena batu besar alam seperti batu penutup kubur Yusuf Arimatea yang di dalamnya ada Yesus. Tetapi orang bisa tersandung dengan batu kecil saja. Dan dengan batu yang paling kecil saja, Daud bisa membunuh Goliat. Nah, dari tidak tergantung batu besar atau batu kecil, hati-hati. Banyak dan sangat banyak batu-batu dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, jemaat kita, persekutuan kita selaku persekutuan bermasyarakat, persekutuan dalam bekerja, dalam berdinas, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai aparat sipil negara, hati-hati. Terlalu banyak batu-batu yang bisa membuat Anda tergelincir dan jatuh. Kita ingat dulu di STT ini, di UKIM ini, almarhum pendeta William Davids, ketika antum hampir jatuh di kantor sinode karena kuli pisang, antum sampai di kampus, antum memulai, nah, kalian tebak, orang itu jatuh dan binasa karena sesuatu yang besar ataukah sesuatu yang kecil? Mana yang lebih dahsyat? Semua bingung cari, kata yang lalu antum mulai cerita, antum tadi jatuh hampir mati hanya karena kuli pisang kecil. Itu bahaya. Bahaya dan bahaya. Hanya perkara kecil tapi bisa membawa kematian dalam kehidupan kita semua. Pegang sungguh erat Tuhan. Berdiri di kaki Yesus. Sembahyang tidak berkeputusan. Wahai perempuan-perempuan janda, anak-anak yatim, piatu, juga duda-duda, supaya jangan sampai bingung, bajang sabaran masuk salah lubang. Ya. Kenyataannya seperti itu yang sekarang ini terjadi di mana-mana. Ingat baik-baik, zaman ini semakin hari semakin gila. Tantangan, ancaman semakin luar biasa dahsyatnya. Berdoalah dan berdoalah. Dan karena itu Tuhan Yesus, ya, ketika menjelang saat-saat penangkapannya, ia bilang kepada murid, tidakkah kamu sanggup berjaga sejam saja dengan aku? Di manakah mereka semua yang harus dengan sukacita luar biasa mengeluhkan dia? Saat ia masuk Yerusalem, mereka bicara dan mereka menyanyi, Hosiana, Hosiana, dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi ketika mereka mendengar, bebaskanlah Barabas dan salibkanlah dia, dong lari semua. Apalagi dong lihat antus dapat tangkap, antus dapat pukul, dapat cambuk, dapat tampeleng dan segala macam. Lebih sadis lagi ketika melihat darah menguncur. Hanya perempuan-perempuan yang setia. Semoga perempuan-perempuan di jemaat kategori TNI Angkatan Darat Pendel Benteng Atas adalah juga sosok perempuan yang setia. Yang setia sampai mati dalam menjalani hidup, menjalani tanggung jawab, menjalani keterpanggilannya. Dia telah perempuan-perempuan itu. Dan begitu dahsyatnya dan hebatnya Alkitab menghadirkan perempuan-perempuan hebat dan perkasa yang tidak menghiraukan ancaman. Tapi mereka tahu apa kewajiban mereka.
Ya kewajiban mereka merampahi mayat Yesus supaya utuh. Karena orang itu terlalu baik. Beta tahu jemaat Pinel Benteng Atas ini, perempuan-perempuannya maupun laki-lakinya, tua muda kecil besar, menganggap Yesus itu baik atau sembaik, beta tahu. Berpulang pada hati dan pikiran kita masing-masing. Tetapi berbahagialah dia yang menyadari bahwa Yesus terlalu baik. Kebaikannya tak sanggup kita balas. Dan karena itu tak sanggup kita beranjak pergi dari sini. Ya. Alangkah indahnya kita bangkit berdiri dari rumah dan datang ke sini daripada keluar dari sini dan pergi ke tempat yang tidak kita ketahui kemana. Apalagi hanya untuk mencari kesenangan sesaat, ya. Mencari harta dan kekayaan. Kalau mau mencari seperti itu bolehlah, tapi jangan datang ke kubur Yesus. Sebab kubur tidak akan memberikan apa-apa kepada saudara dan beta. Ya. Dan karena itu memang benar malaikat bilang, jangan mencari, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati. Ya. Itu harus menjadi penguatan bagi saudara dan beta dalam menjalani kehidupan ini. Apapun tantangan kecil besarnya, hadapi dengan yakin. Tuhan sujanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan janji itu bukan janji omong kosong. Ya. Bukan janji anggota DPR menjadi DPR lalu berjanji bilang nanti sampai dunia kiamat saya pernah ada. Yesus tidak seperti. Kita ada dalam masa Paskah. Masa bahwa segala yang dinubuatkan sudah terjadi. Dan karena itu Yesus bilang sudah genap. Ya. Tinggal satu lagi, apa? Menanti kedatangan Dia yang kedua kali. Mudah-mudahan saudara jembeta yang kemarin itu sorak-sorak orang Ambon dalam menyambut Paskah luar biasa. Ambon mengkilat bersinar di malam Paskah. Lalu malam lalu pagi hari mulai masing-masing mencari rohnya sendiri, kesenangannya sendiri. Beta berjalan dari sini sampai di Suli karena ada saudara keluarga yang meninggal sana, pendeta Yan Mata Tula pun bapak mantu, beta pun orang tua lain. Ya, hanya gereja Galala, gereja Lateri, gereja Rumah Tiga yang di Lateri pun sebelah begitu, dan di Gideon yang ada ibadah, yang lain seibadah tidur semua, ada yang piknik dan segala macam. Tidak salah. Nah, sekali lagi tidak salah. Tetapi jangan sampai kesukacitaan, kegembiraanmu, kesenangan menghilangkan tanggung jawabmu. Sehingga hari ini ketika seperti ini kosong begini. Ya. Tuhan juga senyum melihat ulah dan sikap manusia termasuk beta dan saudara-saudara. Mudah-mudahan kehadiranmu dan kehadiran hatiku hari ini dalam ibadah Paskah kedua di jemaat ini, di gedung yang ada wajah Tuhan yang tergambar di dalam sana, Pinel itu, ya, ketika pergumulan itu terjadi, dan Yakub merasakan luar biasa, Tuhan itu punya kuasa dan kebaikan. Demikianlah kiranya kita semua memaknai Paskah sebagai sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. Dan biarlah karena Tuhan memperkenankan kita untuk berpaskah di tahun 2022, kita berjalan dalam semangat itu. Seperti semangat perempuan yang tidak menghiraukan apa yang menjadi, jadi sajalah. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengirimkan pengakuan iman, dan selesai itu kita akan mendengar lagu pujian dari Nona Jen Telusam. Bersiap-siap. Saya beta undang semua berdiri. Marilah di kebaktian Paskah kedua ini, dalam persekutuan dengan umat Tuhan di seluruh dunia,
menerusi waktu dan tempat juga ketika kita berpaskah, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Nona Gentelusa disilakan memperdengarkan lagu pujiannya.
Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Terima kasih Jen, Tuhan memberkati. Kini diberi kesempatan kepada jemaat mempersembahkan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk mengangkat persembahan syukur kita, kita menyanyi dari nyanyian GPM 133. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tidak akhir. Kami syukurkan berkat-Mu,
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kini di hadapan mejamu altar ini ya Bapa, telah terkumpul persembahan syukur yang kami bawakan dari kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati akan persembahan syukur ini ya Tuhan, agar layak dipakai demi pekerjaan-Mu tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di jemaat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan syukur yang kami bawakan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita sembahyang. Puji syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa Surgawi, Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, Tuhan yang berkuasa, yang oleh karena kuasa-Mu batu yang besar yang dimeteraikan dengan meterai kerajaan Romawi dan Kaisar Romawi, yang dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Romawi dengan kelengkapan senjata. Batu itu sutaguling. Itu pertanda ada kuasa yang dahsyat di balik kekuatan kuasa-kuasa lainnya yang dijungkir balikan oleh kuasa itu, sehingga batu penutup kubur itu terguling. Batu penghalang, batu yang mendatangkan kecelakaan, kematian, yang menunjukkan kesombongan, keangkuhan, kebencian, iri hati. Batu yang penuh dengan dendam dan kemarahan, sehingga orang-orang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Oleh kedahsyatan kuasa Allah, batu itu telah terguling, tercampakkan. Dan prajurit-prajurit Romawi dengan kelengkapan senjatanya itu menjadi lemah, bahkan mereka seperti orang mati. Itulah dahsyatnya kuasa Allah di balik batu penutup kubur yang sutaguling itu. Ini menjadi pembelajaran bagi kami semua bahwa betapa besarnya kuasa Allah di dalam Kristus. Tuhan yang menjanjikan penyertaan-Nya. Sang Immanuel, Allah menyertai di sepanjang sejarah kehidupan manusia dan dunia. Allah yang tidak hanya berjanji, tapi Allah yang telah berbuat. Kematian dan kebangkitan, bahkan keterangkatan-Mu ke surga, sampai dengan keturunan Roh Kudus, semuanya adalah fakta yang mengungkapkan kebenaran nubuatan itu. Dan yang akan berakhir nanti pada kedatangan-Mu yang kedua sebagai hakim yang menghakimi semua orang tanpa kecuali. Belajar dari sejarah Paskah, kiranya kami memiliki semangat, memiliki hati dan jiwa para perempuan teristimewa Maria Magdalena, sehingga memahami dan menyadari betapa kami semua sangat membutuhkan Yesus untuk kehidupan kami. Dan kami bertekad, berkomitmen untuk selalu ada dekat di kaki-Mu, Yesus. Bahkan
ketika beraktivitas, kami tidak mau berjalan sendiri, tapi kami mau berjalan beriringan bersamamu, Yesus, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, Tuhan yang mengalahkan segala keangkuhan, kesombongan duniawi, kekuatan-kekuatan duniawi, ya. Kebencian dan dendam dipatahkan dan dihancurkan oleh kasih karunia Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan. Ketika kami yang ada ini malam hari ini boleh ada di sini, di dalam gedung gereja Pinil Benteng Atas ini, untuk bersyukur Tuhan di kebaktian Paskah kedua ini. Kiranya rasa syukur kami berkenan kepadamu dan memberi kami kekuatan dan harapan untuk mencari dan terus mencari, bahkan mencari Yesus, mencari di tempat-tempat seperti di gereja ini, mencari di dalam doa yang terus tidak berkeputusan. Adalah lebih baik bertelut di kaki Yesus, adalah lebih baik berseru memanggil nama Yesus ketika mengalami tantangan, hambatan, dan ancaman kehidupan ini yang tidak kurang dahsyatnya kekuatan, tantangan, hambatan, dan ancaman itu. Tetapi Yesus punya kuasa yang dapat mengatasi segala-galanya demi kehidupan yang terselamatkan. Seperti selamatnya perempuan-perempuan itu ketika mengalami kesusahan untuk memindahkan batu penutup kubur agar mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Luar biasa. Yesus, mereka tidak lagi berjumpa dengan Yesus yang mati, yang tidak berdaya, yang terpasung, terpaku, tetapi Yesus yang bangkit, yang punya kuasa yang dahsyat itu. Perjumpaan seperti itulah yang kami juga damba dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Ketika ada masalah, ketika ada cobaan, ketika ada tantangan, kami berseru kepadamu, Yesus, Tuhan, lihatlah kami, dengarkanlah kami, selamatkanlah kami Bapa, selamatkanlah rumah tangga kami dari ancaman kehancuran. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkaulah satu-satunya harapan kami di tengah-tengah kehidupan yang syarat hambatan, tantangan, ancaman, yang syarat kebohongan, kepalsuan, kebencian, dan dendam, terutama dendam kelompok dan golongan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mohon kuasa Tuhan dan kasih Tuhan menyelamatkan kami dan negara ini dan bangsa ini dari kehancuran. Semoga negara Republik Indonesia tetap dibingkai NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 serta Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda dan beraneka ragam, tetapi tetap satu dalam semangat dan jiwa sebagai manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berilah kekuatan, kelayakan kepada pemimpin bangsa, Presiden Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, MPR, yang semuanya menyatu bersama dengan jajaran TNI dan Polri di pusat dan di daerah, juga di Maluku ini. Ada sinergitas yang kuat di antara kepolisian dan TNI yang untuk melaksanakan tugas-tugas mengawal Maluku yang aman, Maluku yang damai, Maluku yang bahagia, Maluku yang sejahtera, Maluku di mana kehidupan orang bersaudara semakin kuat dan utuh. Pasca Kristus menghadirkan kesadaran untuk menerima kebersamaan sebagai umat Tuhan, agar senantiasa ada dalam
kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati. Demikianlah prinsip Gereja Protestan Maluku dalam 5 tahunan ini. Membuka pintu gereja sebagai gereja orang bersaudara. Dan kiranya semua saudara walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi memahami kebersamaan sebagai makhluk Tuhan. Makhluk yang diciptakan Tuhan bukan untuk saling membunuh, saling membinasakan, saling menghancurkan, tetapi justru saling membangun, saling mempersatukan. Semangat yang didengungkan di pagi Paskah yang mengharuskan perempuan harus memberitakan kabar kebangkitan bagi laki-laki. Dan mereka semua diarahkan untuk pergi ke Galilea, bahkan pergi ke seluruh dunia menghadirkan berita Paskah ini. Kiranya kami semua mempunyai semangat itu dan memiliki semangat itu. Roh dan semangat Paskah mulai kami wujudkan dalam kehidupan keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak saudara yang satu dengan yang lain, tetangga yang satu dengan yang lain, dalam kebersamaan di unit, di sektor, di wadah-wadah pelayanan, juga khususnya sebagai pelayan-pelayan gereja di jemaat ini. Sadarkanlah kami semua ya Tuhan, supaya kami semakin menghargai kasih karunia Tuhan. Semakin kami siap seperti perempuan-perempuan itu. Di tengah malam menjelang fajar, mereka sudah bahkan di hari Sabat, mereka memanfaatkan waktu mempersiapkan rempah-rempah. Dan ketika pagi menjelang fajar itu, mereka berangkat menuju kubur. Dan Tuhan menghadirkan mujizat yang memberikan kepada mereka kekuatan dan sukacita besar yang mereka boleh alami dan jalani. Kini mereka semua menjadi saluran berkat Tuhan untuk menghadirkan cinta dan kasih Kristus bagi dunia ini. Dan kami semua yang berpaskah, kami pun punya roh dan jiwa yang sama untuk menghiasi dunia dengan kasih sayang, dengan kepedulian, dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kejujuran, dengan semangat untuk bekerja sama, saling peduli satu akan yang lain. Selamatkanlah Tuhan akan kami semua dari keterpurukan, dari kehancuran, ya, dari berbagai hal yang saat ini mengancam, baik itu ancaman, bencana alam, bencana sosial, termasuk pandemi COVID dan varian-variannya, juga kebohongan, kepalsuan, dan kejahatan duniawi. Bahkan agama-agama yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya lebih baik, lebih kudus, lebih suci dari yang lain, dan berupaya untuk membinasakan dan menghancurkan. Tuhan, persatukanlah kami gerejamu, ya, sebagaimana doamu Yesus kepada murid-muridmu. Demikianlah kiranya kami membingkai persekutuan persaudaraan Kristen di bumi ini, di Indonesia ini, di Maluku ini, di lingkungan kehidupan bersama jemaat-jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Kodam 16 Patimura. Kami menyerahkan semua mereka, aparat negara dan bangsa, ke dalam tangan Tuhan. Biar semua sadar melakukan tugas panggilan dan tanggung jawab sebagai abdi dan hamba-Mu, demi menciptakan keadilan, kebenaran, dan kedamaian itu. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Kami mohon Tuhan, dalam semangat Paskah, kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, bagi semua yang sakit, di rumah dan di rumah sakit. Ibu Pendeta Mary Tikupadan di RST, Bapak Pendeta BM Homi di Serbaguna ini, ya Tuhan. Semua yang lain di rumah-rumah mereka masing-masing. Bahkan yang terbaring sakit di rumah sakit, nyatakanlah kasih sayang-Mu kepada mereka ya Tuhan. Biar mereka merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah sukacita Paskah tahun 2022 ini. Sehingga orang-orang yang lemah menjadi kuat, mereka yang bimbang menjadi berketetapan, mereka yang putus asa punya harapan, mereka yang lemah menjadi kuat, mereka yang terancam hancur cerai-berai menjadi utuh kembali. Kami taruh semua mereka di dalam nama Yesus Tuhan yang bangkit. Semoga Yesus bangkit di dalam hati, pikiran, dan kehidupan semua kami. Bangkit di tengah-tengah perjuangan keluarga-keluarga karena anak-anak sekolah dan cari kerja.
dalam berbagai jenjang pendidikan masing-masing. Tuhan sayang, Tuhan berkati, Tuhan menerima semua keluhan, semua permasalahan yang dinaikkan setiap orang, setiap keluarga di kehidupan mereka. Kiranya Paskah membawa sukacita tersendiri. Paskah membawa kemenangan dan kebahagiaan. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Ini kami Bapa. Kami berdoa menyerahkan segenap kami yang hadir di saat ini dalam ibadah ini. Mereka sebagai kolektaan pro kantor, kantoria, pemain keyboard, ya semua majelis baik yang bertugas maupun semua kami yang mengambil bagian di Paskah kedua ini. Sukacitakanlah kami. Berkat Paskah menjadi berkat yang menyertai kami dan keluarga rumah tangga kami dan anak cucu kami dan semua orang yang punya kami. Terima doa kami, doa syukur Paskah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita undang semua berdiri. Maaf Bapak Ibu Saudara, dulu. Ini semangat Paskah. Semangat Paskah yang terlupakan. Yaitu ketemu anak perempuan, Dona Angelo akan menyanyi memuji Tuhan. Yang ada yang bersungut, semua harus sukacita. Ini semangat Paskah yang harus kita wujudkan dalam kebersamaan kita. Silakan Nona Manis. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Nona, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua meyakini kuasa Yesus, kuasa darahnya yang telah dipersembahkan untuk keselamatan kita semua. Mari berdiri dalam semangat itu, ketemu menyanyi nyanyian GPM 274 berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Dengan keyakinan itu, arahkanlah hati pikiran dan segenap kehidupan saudara kepada Tuhan. Sadarilah bahwa kebangkitan Yesus Kristus telah menggulingkan segala batu penghalang, batu yang mendatangkan ketakutan, kecemasan untuk bersekutu, untuk bersaksi, dan untuk melayani. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku, pergilah. Pergilah, itulah perintah pengutusanmu, dan beritakanlah kepada segala ciptaan tentang kuasa kebangkitannya. Buatlah orang-orang yang putus asa berpengharapan, orang-orang yang lemah menjadi kuat, orang-orang yang sakit memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Jadilah berkat dengan kekuatan janji penyertaannya. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah janji itu. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.
Disilakan duduk. Sambil duduk, mari Bapak Ibu Saudara, ketua masing-masing angkat hati per Tuhan. Katakanlah Tuhan, puji syukur, karena Tuhan memperkenankan ketong untuk ada di kebaktian Paskah kedua, memperingati kebangkitanmu. Semoga Tuhan bangkit dan hidup juga di dalam hati, pikiran, dan kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita, membawa berkat dan sukacita. Saat teduh dimulai. Selesai. Dari tempat ini, sebagai koordinator jemaat-jemaat kategori TNI Angkatan Darat Kodam 16 Patimura, selaku diri pribadi dan keluarga, beta menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat semuanya, selamat merayakan Paskah Kristus tahun 2022. Semoga Paskah membawa sukacita, membawa kehidupan baru yang saling peduli, saling menghargai, saling hormat satu akan yang lain untuk menjadi berkat bagi semua. Amin. Salam. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis mengalah, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis mengalah, Yesus bersamaku. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis mengalah, Yesus bersamaku.